warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi kepastian hukum, untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Contoh penegakan hukum sangat banyak di sekitar kita, misalnya penangkapan pengedar narkotika dan sebagainya. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini: tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dan kehidupan di masyarakat. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang sangat berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Peran Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangsikan, dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Fungsi dari kejaksaan yaitu 1. Perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan dan kebijaksanaan teknik, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undang dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen administrasi, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya. 3. Pelaksanaan penegak hukum, baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana. 4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen justisial. 5. Penempatan seorang tersangka atas terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hukum. 6. Pemberian tindakan hukum kepada instansi pemerintahan, penyusun peraturan perundang-undang, serta peringkat kesadaran hukum masyarakat. Kewenangan kejaksaan di bidang pidana: melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, melakukan pengawasan, melakukan penyelidikan tindak pidana, melengkapi perkara tertentu. Kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atas pemerintahan. Kewenangan kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kendaraan hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengawasan kendaraan barang cetakan,
pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Untuk mengefektifkan perannya, lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki 3 tingkatan, yaitu 1. Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh Jaksa Agung. 2. Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi Kajati. 3. Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksa atau kajari. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Keberadaan lembaga kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang lembaga kehakiman. Hakim berdasarkan lembaga peradilannya diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Hakim Mahkamah Agung disebut Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu hakim dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tersebut. 3. Hakim Mahkamah Konstitusi disebut Hakim Konstitusi. Adapun kewenangannya sebagai berikut. 1. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat pertama. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Kedua, pengadilan negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintahan, dan negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah apabila diminta. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. 3. Selain tugas dan wewenang, pengadilan negeri diserahi tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat disebut juga penasehat hukum, adalah orang yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan di bidang hukum, baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya. Persyaratan-persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, yaitu 1. Warga negara RI. 2. Bertempat tinggal di Indonesia. 3. Tidak berstatus pejabat atau pegawai negeri. 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. 5. Berijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum. 6. Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat. 7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut di kantor advokat. 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam penjara 5 tahun atau lebih. 9. Berbuat baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi. Adapun tugas advokat membuat dan menyetujui gugatan, jawaban. Advokat secara khusus membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan dan diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Adapun hak dari advokat atau pengacara yaitu 1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan. 2. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Tidak dapat dituntut dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. 4. Berhak mendapatkan informasi, data, dokumen lain, baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan. Berhak
atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik. Keenam, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara yang berwenang atau masyarakat. Adapun kewajiban yang harus dipatuhi yaitu dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya. Kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketiga, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Keempat, dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya. Kelima, yaitu advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugasnya selama memangku jabatan. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Dalam pelanggaran hukum terdapat beberapa pelanggaran, seperti halnya di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan bangsa dan negara. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga adalah seperti halnya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, dan menonton TV tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, menonton TV hingga larut malam, dan juga bangun kesiangan. Sedangkan pelanggaran yang ada di lingkungan sekolah adalah menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru di depan, dan berpakaian tidak rapi juga tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah. Di dalam lingkungan masyarakat adalah mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, juga melakukan penjudian, membuang sampah sembarangan, dan juga sedangkan di dalam lingkungan bangsa dan negara adalah seperti tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu lalu lintas, dan melakukan tindak pidana seperti halnya pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Juga melakukan aksi teror terhadap alat-alat dan kelengkapan negara, juga tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran hukum itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenisnya sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda-beda satu sama lainnya. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Salah satunya adalah pelanggaran
hukum, sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Pertama, tugas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana terbentuk hukuman yang mencakup: pertama, hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kedua, hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, penyitaan barang-barang tertentu. 2. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang telah dilanggarnya. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Contohnya dalam kehidupan di lingkungan keluarga: 1. Menghormati orang tua. 2. Ibadah tepat waktu. 3. Menghormati anggota keluarga lainnya seperti ayah, ibu, kakak, dan adik, dan sebagainya. 4. Melaksanakan aturan yang telah dibuat dan disepakati keluarga. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah: 1. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. 2. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. 3. Tidak menyontek saat ulangan. 4. Memperhatikan penjelasan guru. 5. Mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang berlaku. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat: 1. Melaksanakan setiap aturan yang berlaku di dalam masyarakat. 2. Bertugas ronda. 3. Ikut serta dalam kerja bakti. 4. Menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. 5. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di dalam masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. 6. Membayar iuran warga. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara: 1. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 2. Memiliki KTP. 3. Memiliki SIM. 4. Ikut serta dalam pemilihan umum. 5. Membayar pajak. 6. Membayar retribusi parkir. Kesimpulan: menurut Andi Hamzah, dikutip oleh Sumardi di dalam artikelnya yang berjudul Hukum dan Penegakan Hukum 2007, pelindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran kewajiban-kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang dilaksanakannya baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilaksanakan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut: tegaknya suspensi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian di lingkungan masyarakat setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum 2002 sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, kebudayaan, dasar hukum perlindungan dan penegak hukum di Indonesia, diantaranya pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI 1945, pasal 28E ayat 1 Undang-Undang RI 1945, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang RI 1945. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, peran Polri, peran Kejaksaan Republik Indonesia, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan hukum, peran advokat dalam
dalam penegak hukum. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dicemoohkan, dikucilkan dalam pergaulan. Adapun yang paling berat yaitu diusir dalam lingkungan masyarakat setempat. Adapun syarat berdasarkan pembahasan di atas dan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, pada bagian ini kami menemukan beberapa syarat, yaitu kami menyadari bahwa masih banyak lagi yang belum memahami tentang perlindungan dan penegak hukum. Maka dari hal itu perlu mendapatkan perhatian dari beberapa guru, terutama dari para ahli hukum. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.